Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudulkan Keberhasilan Brazil dalam pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif dan potensi pengembangannya di Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saya sendiri Sultan Zaki dengan NIM 102425006. Saya Muhammad Mahir Alfawas dengan NIM 102425019. Dan saya Joni Ferdiansyah dengan NIM 102425049. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang, saat ini kebutuhan energi terus meningkat. Bioetanol menjadi solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Brazil sukses mengembangkannya lewat tebu, kebijakan tepat, dan kendaraan fleksibel. Indonesia punya potensi besar, namun masih terkendala kebijakan dan lahan. Oleh karena itu, keberhasilan Brazil perlu dijadikan acuan. Next. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan pemanfaatan bioetanol di Brazil, dan yang kedua, bagaimana kontribusi bioetanol terhadap sektor energi dan lingkungan di Brazil, dan yang ketiga, bagaimana potensi dan tantangan pengembangan bioetanol di Indonesia. Terus ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui perkembangan pemanfaatan bioetanol di Brazil. Kedua, mengetahui kontribusi bioetanol terhadap ketahanan energi dan lingkungan. Dan yang ketiga, mengetahui potensi dan tantangan pengembangan bioetanol di Indonesia. Terus yang terakhir ada manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan mengenai pemanfaatan bioetanol sebagai energi terbarukan. Kedua, memberikan informasi mengenai keberhasilan Brazil dalam mengembangkan bioetanol. Dan yang ketiga, menjadi referensi bagi pengembangan bioetanol di Indonesia. Next. Di sini ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Joni Ferdiansyah. Selanjutnya di sini ada pengertian bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Di sini ada 4. Yang pertama, definisi. Bahan bakar nabati dari fermentasi bahan organik seperti gula, pati, selulosa, tebu, jagung, dan singkong. Dan ada lagi mulesa dan limbah pertanian. Selanjutnya ada fungsi sumber energi terbarukan, pengganti bensin, kurangi ketergantungan minyak bumi. Dan selanjutnya penggunaan bioetanol itu murni atau campuran S10% etanol 90% bensin E27 di Brazil. Keunggulan dari bioetanol ini oktannya tinggi, pembakaran bersih, emisi karbon rendah. Dan kekurangannya yaitu bahan bakar cepat boros. Dan yang terakhir, manfaat tambahan. Kurangi impor BBM, ketahanan energi, lapangan kerja, dan kurangi emisi GRK. Selanjutnya perkembangan industri bioetanol di Brazil. Posisi yang pertama, produsen terbesar kedua setelah setelah AS. Pelopor penggunaan nasional. Kunci keberhasilan adalah lahan dan iklim cocok untuk tebu, kebijakan pemerintah konsisten, investasi industri dan teknologi. Next. Selanjutnya sejarah perkembangan bioetanol. Pada tahun 1975 diluncurkan program Proakul, yaitu tanggulangi krisis minyak dunia. Selanjutnya tujuannya dikurangi impor banyak bumi pakai tebu sebagai bahan baku utama. Selanjutnya ada dukungan pemerintah, yaitu subsidi, bangun kilang, insentif kendaraan, aturan percampuran. Dan pada tahun 2000-an masifnya kendaraan fleksibel, yaitu percepat konsumsi bioetanol. Hasilnya yaitu sistem energi transportasi terbarukan paling maju di dunia. Selanjutnya data statistik produksi. Sejak program Proalcohol berjalan, produksi bioetanol di Brazil meningkat pesat.
karena bahan baku utamanya tebu memiliki efisiensi energi yang tinggi. Brazil konsisten menjadi produsen terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2020 sempat turun karena ada pandemi COVID-19. Namun industri ini terbukti tangguh, kapasitas tetap tinggi, dan cepat pulih saat ekonomi kembali bergerak. Next. Kontribusi bioetanol terhadap energi dan lingkungan. Bioetanol berperan besar bagi ketahanan energi dan lingkungan. Ia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menekan emisi gas rumah kaca. Selain itu, memberi manfaat ekonomi, meningkatkan nilai tambah pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan petani. Next. Pengurangan ketergantungan bahan bakar fosil. Dulu, Brazil sangat bergantung pada impor minyak bumi. Berkat kebijakan pencampuran bioetanol dan penggunaan kendaraan fleksibel yang mengakibatkan konsumsi bensin berkurang, kini pasokan energi lebih beragam dan ketahanan energi nasional menjadi lebih kuat. Kesimpulannya, bioetanol merupakan energi terbarukan, penting untuk transisi energi bersih, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta menekan emisi gas rumah kaca. Brazil telah sukses mengembangkan industri bioetanol dari tebu berkat kebijakan konsisten, teknologi maju, infrastruktur lengkap, dan kendaraan fleksibel. Indonesia memiliki potensi besar dari beragam sumber biomasa, namun masih menghadapi kendala investasi, regulasi, kapasitas produksi, dan persaingan lahan dengan pangan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mencontoh keberhasilan Brazil serta menjalin sinergi antar pihak agar potensi bioetanol dimanfaatkan secara optimal demi ketahanan energi nasional. Oke? Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mungkin segitu saja hasil dari penelitian kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Hadir.